Iya, Anda ke surga, di surga Kristen itu apa? Kristen Dibangkitkan, tidak ada daging, tidak ada darah. Berarti tinggal tulang, dengan gigi doang, dengan rambut. Lalu apa aktivitas surga kalian? Hormat. Apalagi? Memuji. Apalagi? Enggak lah. Tepuk tangan, menari. Dalilnya mana? Wahyu 5 nomor 13. Itu dalil, Bung. Di mana diceritakan di Kristen tidak ada daging, tidak ada darah. 1 Korintus 15:50. Jadi itu gambaran surga kalian itu begitu. Belum lagi di sana ada perang naga. Bang, abangku ganteng, saudara Iya. yang paling baik. Gimana? Begini bang, permasalahan buat apa ke surga kan sudah menjadi ketentuan dalam kitabnya abang. Iya. Al-Quran itu kok. Kita kan udah terlepas dari dosa semua itu bang. Sudah terlepas dari Iya, dosa. tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Tiba-tiba ada orang lewat naik motor tulang doang. Gila nggak tuh? Tulang dengan rambut doang, dengan gigi lewat. Permisi paman. Satu kota orang terhambur. Selamat malam Bapak ganteng, saudaraku orang Makassar yang baik. Selamat malam saudaraku orang Flores yang ganteng dan baik. Salam kenal. Salam kenal juga bang. Siap. Temanya buat apa ke surga? Yes. Emang abang pernah ke surga ya bang? Belum pernah ke surga, belum pernah. Baru temanya buat apa ke surga, maksudnya apa nih? Ya supaya kita tahu bahwa kehidupan kita akan berujung entah itu di surga, entah itu di neraka. Itu satu kepastian. Tak ada Itu keraguan. Oh iya, itu dalam hadis firman atau dari mana abang? Menurut abang? Al-Quran yang menerangkan itu, bahwa kehidupan setelah di dunia ini finalnya nanti apakah di surga atau di neraka. Tidak perlu diragukan, itu adalah suatu kepastian. Kepastian untuk dari dalam Seluruh. apa tadi, kitab apa tadi? Seluruh manusia akan ke sana. Di Kristen juga di kitabnya begitu kan. Coba Anda baca Yohanes 5, 29. Manusia akan Enggak bang, dibangkitkan. aku enggak. Iya, minta maaf bang, aku enggak pegang kitab ini bang, aku lagi di kosnya teman ini, enggak bawa aku kitab. Maksudku di Kristen pun, di dalam kitabnya pun dikatakan surga tempat kekal bagi orang selamat, neraka tempat kekal bagi orang yang tidak selamat. Berarti surga neraka itu nggak perlu lagi diperbincangkan, diperdebatkan ada atau nggak ada. Karena agama kita menceritakan ada, Islam mengatakan ada, Kristen mengatakan ada. Sekarang yang kita bahas itu untuk apa kita ke sana? Ya nikmati apa? Apa yang Anda mau sama firman dan hadis sesuai dengan kitabnya. Bagaimana Anda bisa menikmati Hidup Anda di kekal, sana? bang. Ya hidup kekal, tapi kalau tidak ada kenikmatan buat apa? Bang, nikmati itu bang, sudah ditentukan sesuai dengan abang tadi yang mulai penjelasan. Temanku Oten mengatakan tepuk-tepuk tangan. Ngapain juga kita nyanyi-nyanyi di surga sana? Lagian kan kita cuma sudah nikmati, perbuatan di dunia kita sudah tercapai semua. Tapi Terus kalau kita ke surga, di surga ngapain? ya nikmati aja lah bang, nikmati. Apa yang Anda mau nikmati di surga Kristen yang cuma tepuk tangan? Tidak ada tepuk tangannya, siapa bilang bang? Loh,
Teman Anda tadi yang mengatakan di surga kalian itu tepuk tangan. Itu pemahaman orang-orang bodoh itu bang, pemahaman temanku yang kurang tahu itu bang. Anda harus tahu kalau di dalam kitab saudara memang diterangkan begitu. Kalian masuk dalam surga, selama-lamanya kalian ngapain? Memuji-muji dan hormat. Hormat entah begini kah? Coba Anda baca di dalam kitab Wahyu. Tepatnya di Wahyu berapa itu? Wahyu 5. Kalau kita lihat di Wahyu 5, data nomor 13, di surga kalian itu memuji dan menghormat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hormat, 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 hormat. Itu dalil. Bagaimana mau nikmat bang? Bagus kalau begini tidak masuk ke mata. Kalau kena mata, kena begini terus. Tapi Masuk. Aduh, kena lagi. Maaf, Gimana itu? minta maaf abangku. Ini maksudnya tema Itu dalil. temanya ini kan buat apa ke surga? Masa larinya ke lain-lain abang? Kan di surga Kristen itu diceritakan. Maksudnya kalau ke surga itu Iya, Anda ke surga, di surga Kristen itu apa? Kristen Dibangkitkan, tidak ada daging, tidak ada darah. Berarti tinggal tulang dengan gigi doang, dengan rambut. Lalu apa aktivitas surga kalian? Hormat. Apalagi? Memuji. Apalagi? Enggak lah. Tepuk tangan, menari. Dalilnya mana? Wahyu 5 nomor 13. Itu dalil, Bung. Di mana diceritakan di Kristen tidak ada daging, tidak ada darah. 1 Korintus 15:50. Jadi itu gambaran surga kalian itu begitu. Belum lagi di sana ada perang naga. Bang, abangku ganteng, saudara Iya. yang paling baik. Gimana? Begini bang, Ah, permasalahan buat apa ke surga kan sudah menjadi ketentuan dalam kitabnya abang. Iya. Al-Quran itu kok. Kita kan udah terlepas dari dosa semua itu bang. Sudah terlepas dari Iya, dosa. tahu. Tidak ada lagi yang kita perbuat kecuali menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sekarang Selesai di surga Kristen apa yang dinikmati di sana? Oh, Itu yang jadi masalah. Bang Juma. Nikmatnya di surga Kristen itu apa? Hidup dengan tanpa daging, tanpa darah, yang hanya ada tulang. Apa nikmatnya jadi makhluk tengkorak? Orang bisa nikmat Kecuali itu apa? kalau dia makan, abangku. Orang bisa nikmat itu kalau dia fungsi telinga, fungsi mata, fungsi mulut, lambung semua berfungsi. Itu baru nikmat. Lah kalau sudah tinggal tengkorak doang dengan rambut, habis itu tepuk tangan, lalu hormat-hormat begini, apa nikmatnya dalam kehidupan kekal begitu? Cobalah nanti abang praktek habis ini depan kaca, lakukan sampai 3 hari. Nikmat nggak ini? Nah, nikmat nggak? Nah, sambil memuji tapi haleluya, 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 haleluya. Begitu di surga. Itu. Tuhan. Topiknya lain, bicaranya lain. Abang. Gimana ceritanya? Sekarang saya tanya, Di kehidupan kekal perbedaan kok surganya gitu. abang dengan surganya kami di mana bang? Nah itu tadi, di surganya Islam itu ketemu dengan anak istri, orang tua kita bergaul bersama, bersosialisasi bersama, hidup penuh dengan kebahagiaan di surga, kekal di istana kerajaan yang begitu megah. Sementara di Kristen, bangkit dari kematian berupa tengkorak masuk surga, kerjanya cuma memuji, hormat, tepuk tangan. Di kehidupan kekal begitu. Ini kalau di Pak, sesuai dan Bang Juma punya bahasa tadi. Dalil, Sekarang saya mau dalil, Bang, nanya nih, Bang. dalil, abangku, dalil. Sesuai Abang Juma punya dalil. Nah, sekarang saya mau tanya Bang.
Ayo seh. Apakah orang Muslim itu menjamin dirinya bahwa dia akan masuk surga? Oh iya dong. Iya dong. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Coba Di situ Bang dibukain dalilnya, Bang. Silakan Anda baca Al-Quran surah Al-Mu'minun. Di situ diterangkan kemudian bagaimana umat Islam ini mereka mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Itulah surganya umat Islam. Umat Islam diceritakan bahwa mereka orang-orang beriman ini dijamin oleh Allah dengan surga. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Orang Islam itu mereka lah pemilik surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dalil. Kalau surga Firdaus itu Bang kayak gimana, Bang? Penuh dengan kenikmatan di dalam, Surga yang ada Firdaus. hanya kebahagiaan, yang ada hanya kenikmatan, tidak ada duka, tidak ada luka, tidak ada sengsara, tidak ada sedih, tidak ada pilu, tidak ada cemburu, tidak ada iri, dengki, hasad, itu nggak ada. Yang ada hanya kebahagiaan Itu saya saja. udah kekal, Bang. Nah itu Cuma kebahagiaan dalam kehidupan kekal umat Islam bahagia bersama dengan keluarga. Bahagianya itu tidak bisa digambarkan bagaimana bahagianya, karena mereka dijamin oleh Tuhannya surga yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Makan minum di sana. Ayo. Tapi kalau di Kristen, Bang, masuk surga Kristen tidak ada daging, tidak ada darah, cuman tulang. Apa yang diisi? Apa yang dilakukan di surga? Memuji, hormat, menari. 3 ini. Coba Anda bayangkan, jangan ke surga. Abang mah ngaco ditanya begitu, nggak ada di Injil begitu, Bang. Di kitab Anda jelas ditulis kok. 1 Korintus 15:50. Itu perjanjian baru atau perjanjian lama itu, Bang, yang Abang? Perjanjian yang ngomong baru. Perjanjian baru. itu. Waduh, kalau perjanjian baru mah terlalu banyak oten-oten palsunya itu, Bang. Banyak oten-oten palsu. Merokok abangku kena PL. Ya, Wahyu Bang, 5 sorry. Wahyu 5:13. Kalian hanya menghormat di sana. Menghormat, puji-pujian, lalu kemudian itu kalian lakukan selama-lamanya. Dalam Kristen memuji itu kan haleluya, 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 haleluya. Lakukanlah itu selama-lamanya, Bang. Coba lakukan itu satu hari aja dulu. Iya. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya, Nanti Bapak. lama-lama bukan haleluya lagi. Halu, 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 halu. Gitu. Iya dong. Gini, Pak, Haleluya, kita haleluya, bicara haleluya, sesuatu. halu, halu, haleluya, Enggak, haleluya, enggak, haleluya, enggak, haleluya, enggak, haleluya, enggak. haleluya, 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 kayak gitu. Lama-lama jadi halu. Gimana umat mau dialog terus kalau begini nih? Iya, itu dah. Maksudnya- Iya, dalil, aku paham, Bang, dalil. Itu dalil. Tetapi Ya, lanjut. kita merujuk kepada temanya Abang tadi. Buat apa ke surga? Kan udah dijelaskan Yes. sama Bang Juma. Yes. Perbedaannya surga Abang Juma dan surga aku itu di mana? Abang Juma sudah jelaskan semua. Perbedaannya antara surga Sudah Anda jelaskan. dengan surga Anda dengan surga kami penuh kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan. Nah, sedangkan di Kristen penuh dengan kesengsaraan. Bedanya itu di situ. Sengsara. Loh, bagaimana nggak Gini, sengsara kalau seumur hidup cuman berupa tengkorak? Kalau umat Kristen yang pengikutnya Nabi Isa itu, Bang, setauku nih, sebagai pengikut Nabi Isa. Isa kan itu memang sesuai dengan saudaraku non muslim sesama aku itu mengakui bahwa Isa itu adalah Tuhan. Nabi Isa menurut aku, Bang, sesuai dengan perjanjian lamaku yang pernah diberitahukan dari nenek-nenek moyangku sampai sekarang dijelaskan ke sini, Bang. Wah, doktrin pasti. Kalau dari nenek moyang Anda pasti doktrin. Silakan. Apa Enggak doktrinnya? lah, Bang. Kan kalau kita mengikuti ajaran Nabi Isa sesuai dengan perintah Tuhan, dijelaskan dalam kitab yang dari dulunya itu kitab yang lama itu kan
Yesus itu kan nabi, anak daripada Tuhan. Ya, tetapi nih Bang, tetapi ada garis bawahnya loh, tetapi barang siapa tidak mengakui Yesus itu anak Tuhan, celakalah bagi dia. Yang mengakui tidak celaka. Iya kan? Umatnya yang mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, celakalah. Udah bilang lagi nih. Celakalah orang yang mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Celaka. Jadi aku berpikir loh, kenapa dari perjanjian lama itu yang ku ketahui dari nenek moyangku yang dulu sampai sekarang bisa berubah-berubah. Makanya temanya Abang Juma ini, buat apa ke surga? Makanya aku bingung. Dari perjanjian lama dirubah jadi perjanjian baru, aku jadi bingung, surgaku yang lama atau surgaku yang baru dari perjanjianku ini tadi. Belum ke surga aja bingung, gimana Bang ini ya? Emangnya abang sudah ke surga Bang? Minimal bayangan surga itu sudah jelas nyata melalui agamaku. Kami penggambaran surga udah jelas. Mandi surga ada bayangannya. Oh iya dong, surga tempat kebahagiaan, surga tempat kenikmatan bersama dengan keluarga, jannatu adnin yadkhulunaha. Jelas itu dalam Al-Quran. Tapi kalau ku ikuti Bang, minta maaf Bang. Tapi kalau ku ikuti ceramah-ceramahnya orang Muslim itu Bang, celakalah orang yang beriman. Itu maksudnya bagaimana Bang? Kok celaka orang beriman? Mana? Mana dalilnya celaka orang beriman? Celakalah orang yang sholat, bukan beriman. Celakalah orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya, itu yang dimaksud. Kalau yang sholat saja, yang lalai dari sholatnya karena ria, suka mengulur waktu, suka bolong-bolong sholatnya karena terbebani oleh neraka, itu yang celaka. Nah, lalu bagaimana dengan yang tidak sholat? Celaka 15 kali. Berarti percuma dong Bang, yang dijanjikan sama Tuhan, yang dijanjikan sama Alkitab tadi bahwa orang Islam itu makanya yang dijamin surga itu kata Quran adalah mereka yang khusyuk, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang khusyuk dalam sholat, itu yang dijamin surga, yang khusyuk dalam sholat. Mana mereka yang khusyuk dalam sholat itu? Yang sholatnya mampu mencegah mereka dari perbuatan keji dan mungkar, tuh yang mewarisi surga. Gitu Bung. Tapi kalau terima kasih pencerahan. Nah, udah. Terima kasih ya pencerahannya Bang. Kami Baik. Flores Satu Rahim dari Flores Bang. Oke, thank you Bung. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, tetap kami saudara Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih Abangku Flores, thank you. Terusin Abang. Oke, makasih Abang ya. Siap Abang. Oke, thank you. Siapkan diri Anda masuk ke surga Anda dengan bentuk tengkorak dan siapkan kekuatan untuk tepuk tangan di kehidupan kekal tanpa akhir. Tepuk tangan yuk kita bertepuk tangan. Tepuk tangan aja, nggak usah makan, nggak usah minum, nggak usah bahagia. Yang penting tepuk tangan. Lagunya salah. Apa yang salah? Bukan tepuk tangan. Tunggu mobil bunyi. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih, tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Mau terus? Kesibukan para lelaki
yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu nggak ikut dengar. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Keren. Kaum muslimin. Keren. Masya Allah, luar biasa. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah bertepuk tangan. Oh, kirain kesibukan bertepuk para tangan. lelaki Masya Allah. yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Mantap kali. Kalau perempuan ditanya, wahai perempuan, maukah kalian setiap selesai bersetubuh dengan suami kalian kembali perawan? Ketik di bawah. Maukah kalian setelah kalian masuk surga, setiap kali kalian melakukan kewajiban sebagai istri, kalian kembali menjadi perawan? Mau atau tidak? Oh, semuanya mengatakan mau. Bahkan bom-bom pun ikut berkata mau bang. Bom-bom aja mau kembali perawan. Habis disetubuhi jadi mempelai wanita, dia bilang apa? Mau bang. Ini semua wanita mau. Kalau perempuan mau selama-lamanya perawan, yuk ikut ke surga. Surganya Islam. Tapi sekarang masuk surga Islam, Anda sebagai wanita tetap perawan dan tetap bersama dengan suami yang Anda cintai. Mau dong bang. Jujur nih ya, jujur. Laki-laki normal itu, minimal dalam sepekan, melakukan ibadah persenggamahan dengan istrinya yang halal itu minimal 3 kali. Nah, kalau aku sih selama almarhumah hidup nggak pernah 3 kali dalam sepekan. Biasanya 3 kali dalam sehari. Kayak minum obat. "17 tahun kami bersama itu minum obat 3 kali 1 kata dokter. Ini di surga, cok. Di surga nggak ada encok, nggak ada saraf terjepit, nggak ada asam lambung, nggak ada asam urat, nggak ada kelemahan di sana. Wanita-wanita kita cantik. Wow, kenikmatan apa lagi yang kau dustakan? Iya toh? Di tubuh yang sehat ini kita pingin makan yang di dunia kita tidak bisa makan karena sikit-sikit asam lambung. Jangan makan itu kolesterol, jangan makan itu asam urat, jangan ini karena kena mah, jangan makan itu karena ketensian tinggi. Di surga semua bisa kita makan, tak ada penyakit. Setelah tidak ada batasan makan minum karena sehat terus, tidak ada sakit di sana. Ya, bersenggama dengan bidadari, dengan istri permaisuri kita, jelas dong begitu juga adanya. Itu baru surga. Itu baru kenikmatan. Itu baru kenikmatan. Dan hidup di bumi itu normal. Contoh misalnya, ibu, sebentar kita mandi subuh yuk. Nah, kode itu, kode itu. Apa kata ibunya? Besok malam aja ya, Pak.
Kenapa rupanya malam ini? Malam ini aku pengen hitung keuntungan kita yang kemarin. Aku belum hitung. Berarti ada hal yang menarik perhatian istri untuk tidak melakukan itu mulu. Apa itu? Aktivitas yang lain. Nah, di surga itu begitu. Di surga itu penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keceriaan, bersosialisasi sama penghuni surga. Ketemu anak, ketemu istri, masing-masing punya istana, masing-masing punya kerajaan. Begitu di surga, sama seperti di bumi. Maka ketika disiapkan ayam bakar satu kontainer, enggak dihabiskan satu kontainer. Iya, masih ada besok, masih ada lusa, masih ada seterusnya. Kehidupan kekal, enggak ada sengsara-sengsaranya. Lebih baik saya mecah perawan daripada saya pecah tulang. Tepuk tangan, salah tepuk tangan, tepuk tulang. Pilih mana, sahabat-sahabat muslimku? Tepuk tengkorak, tepuk tulang, tanganmu lecet, begitu lecet kembali lagi utuh. Tepuk tulang lagi, tepuk tulang, lecet, kembali utuh. Tepuk tulang, kembali utuh. Pilih mana? Bersenggama, selesai, kembali perawan. Bersenggama, kembali perawan. Bersenggama, kembali perawan. Daripada tepuk tulang, lecet, kembali normal. Lecet, kembali normal. Lecet, kembali normal. Untuk tepuk tangan, tangannya kembali utuh untuk tepuk tangan. Wanita kembali perawan untuk bersetubuh dengan lelaki yang dicintainya. Wah, indahnya dunia ini. Yang terindah itu apa? Hah? Yang terindah itu apa? Ketika kita pulang kantor, melihat bini cantik manja-manja sama kita, kamarnya sudah penuh dengan harum mewangi, ya toh? Kamar sudah dingin, ya toh? Harum, dia sudah cantik, bermandikan dengan harum aroma yang indah, ya toh? Ranjangnya penuh dengan bunga-bunga, ya toh? Ya kan? Itulah puncak kebahagiaan di bumi. Hanya orang munafri yang tidak mengakui itu. Oh, yang bahagia di bumi itu langsung makan babi, matamu. Bahagia di bumi itu Bang Suma adalah masukkan anjing ke karung, pukul balok, ketepak, bakar, habis itu makan, matamu. Bahagia itu adalah ketika kita berdua dengan wanita yang kita cintai. Bahagia itu adalah ketika kita bersama dengan anak-anak yang kita sayangi. Bahagia itu ketika kita bersama dengan kedua orang tua yang kita cintai, keluarga kita yang kita sayangi. Itu, dan itu terjadi di surga, coy. Ayo, jadi ke surga kita itu untuk menikmati kebahagiaan bersama dengan keluarga. Jannatu adn yadkhulunaha. Itu jelas tuh dalam Al-Quran, tidak diragukan lagi poinnya. Dan tidak diragukan lagi kalau di surganya Kristen tidak ada daging, tidak ada darah. Berarti tengkorak dengan rambut doang. Lalu ngapain? Hormat. Jangan lebay Bang Suma. Kenapa kau bilang lebay? Di surganya mereka nggak ada mata. Jadi walaupun keluar masuk ini kan lubang tuh lubang. Dia mau masuk keluar masuk ini nggak ada lagi sakit Bang. Oh iya juga ya. Ternyata selain tepuk tulang nggak ada lagi masukkan lubang masuk Bang. Tulang. Pantasan aja ada peranaga, ternyata mereka nggak bisa melihat. Di sana kadang nggak ada bola mata, yang ada cuma tengkorak doang. Aduh parah ini. Parah. Jadi lebih baik wanita-wanita muslimah bersetubuh perawan, bersetubuh perawan, bersetubuh perawan, daripada mereka bersetubuh, habis itu punya bininya bisa simpan kasur di dalam, bahkan bisa simpan duit di situ. Kalau suaminya suka malak nih, mabok pulang, ibu, ya pak, kau mabok lagi? Iya, minta duit. Nggak ada duit. Ah, nggak mungkin. Ah, nggak ada duit. Carilah kalau ada.
digeledah tas, tak, tak ada ditemukan, ternyata disimpan di situ duitnya. Bahaya Indonesia, bahaya generasi. Aduh, parah. Kalau di Islam, wanita perawan terus. Indahnya surganya Islam itu. Perawan terus. Dan ya sengsaranya mereka kalau tulangnya nggak ada ucok. Ucoknya nggak bisa lagi tegang berdiri, siksa. Di bumi, istri pingin, tapi ucok nggak bisa lancang depan. Itu kesengsaraan. Sengsara itu. Kalau istrinya masih kuat, masih gesit, tendangannya masih tendangan ya sasaran muka. Terus ucok nggak bisa bergerak ngapa-ngapain. Oh, mama susah kebahagiaan dalam rumah tangga. Tapi kalau si ucok lancang depan terus, baru bangun tidur istri itu sudah nyanyi. Alangkah senangnya hatiku bersama papi, cak kencang. Oh senang hatiku. Itulah lagu seorang ibu ketika bangun tidur, ketika menemukan sang suami tegak lurus kayak tiang bendera, tak ada bengkok-bengkoknya, nggak ada lemah-lemahnya. Di Islam begitu nanti, coy, bahagia luar biasa. Apa kamu pikir istrimu bisa bahagia? Hah? Kalau yang ditemukan dari ucokmu itu hanya seperti kain, lembek, dingin, tak berurat, mengkerut, mengkeret, ciut. Istri sengsara, cuman palsu doang itu senyum. Papa lagi sakit ya, dalam hatinya matilah kau cepat. Tapi kalau si ucok tegangnya maksimal, kaulah laki-laki paling disayang sama istrimu. Benar nggak, Bu? Jujur, benar nggak? Oh iya benar. Jangan kau hinakan Islam. Sebentar itu adalah sebuah kelebihan dan itu adalah kekurangan bagimu. Pulang tak bawa duit, tapi pulang bawa ucok yang bisa membahagiakan istri. Itulah kebahagiaan. Sudah pulang, jalannya letih lesu, bau minuman, perut segentong, cari dompet gak ada isi. Sudah begitu ucoknya kayak lombok biji. Gimana mau bahagia? Gimana mau bahagia? Sudah begitu masuk ke surga menjadi tengkorak dan kerjaan cuma tepuk tulang. Surga Islam dong, dunia bahagia, surganya nanti kelak bahagia. Itu baru manusia berakal sehat. Masa lebih memilih bongkar pasang tulang tangan karena tepuk tangan daripada perawan-perawan terus. Orang bodoh, orang bahlul. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika kal an'am bal hum adallu, ulaika humul ghafilun. Bangga kami anak Tuhan. Terus kalau lu anak Tuhan lu ngapain? Kami pewaris surga. Di surga lu ngapain? Di surga kami apa? Ayo. Di surga lu ngapain? Di surga kami apa? Kami tepuk tulang. Di surga kau tepuk tulang. Ngapain kau banyak cerita, banyak mikir? Mau nipu lagi kau ya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Halo, semangat malam. Halo. Calon tengkorak hidup kah? Halo. Kayaknya sih bukan. Biasanya kalau calon tengkorak hidup biasanya naik marah-marah. Menemukan surganya begitu adanya, serba salah. Oh,
salah surga. Di surganya tak ada darah dan tak ada daging. Pantaskah mereka disebut manusia? Kalau yang ada cuman tengkorak. Halo. Halo juga Bung, silakan buka kamera. Kalau calon tengkorak hidup silakan buka kamera, kita diskusi, silakan. Tengkorak apa kau bodoh? Aku orang timur, bos. Siapa orang timur? Aku. Iya kah? Buka kameranya. Gimana? Buka kamera kalau Gelap anda kali ini. rumahku, kamarku ini. Matikan lampunya. Nyalain aja, silakan. Calon Oke, tengkorak oke. kah bang? Tengkorak apa? Maksud gue penghuni surga yang isinya tengkorak hidup. Enggak lah. Oh, jadi Islam. Enggak. Jadi, Katolik, kenapa? oh, Katolik itu surganya cuman tengkorak hidup di sana. Kau ini masa nggak pura-pura? Pura-pura kau nggak tahu. Masa nggak dengar tadi saya kau? diskusi? Kata siapa kau? Kata siapa kau? Kitabmu mengatakan itu di surgamu itu bukan tempat darah dan daging, berarti tinggal tulang dan rambut. Baca kitabmu, kata kawanku. Kitab mana itu? Kitab mana itu? 1 Jelaskan. Korintus 15 nomor 50. Di surga Kristen tidak ada tempat untuk daging dan darah. Nah, bertinggal tulang. Mana buktinya? Tengok lagu, mana buktinya? Namanya bacot kau. Mana buktinya? Lihat buktinya. Mana? 1 Ya, pandai Korintus 1 Korintus 15 nomor 50 kata pendiri agama lo, di Kristen surganya itu tidak ada daging dan darah, berarti tinggal tulang dan rambut. Sampai kau. Loh, kok kau maki? Itu dalil. Mana Masih ada- lihat? Aku tengok namanya bukti. 1 Korintus 15:50. Masa kau nggak tahu kitabmu sendiri? Gimana sih? Buka anumu dulu, buka kameramu dulu. Gua gelap kali, Bang. 1 Korintus 15:50. Di surga tidak ada daging dan darah. Nah, sedangkan yang masuk ke sana kan ente. Ente kan ada tulang nih, ada daging, ada darah. Nah, nanti ketika bangkit berarti tinggal tulang. Bayangkanlah itu di depan kaca kau tinggal gigi saja. Itu nggak bisa dibuka, Bang. Soalnya aku nak kembara tuh ini. Ya udah, kau bacalah HP-mu, bacalah Bible-mu. Ya, aku tengok ya. Silakan. Halo saudara audio. Lari dia. Tadi apa? Tadi apa dia bilang? Hah? Tadi apa dari ini itu kitabnya itu? Begitu bunyinya, mau kayak mana lagi? Kitab apa itu? Kitab apa itu? Surat Paulus Korintus. Itu Ya, kitab apa itu? 1 Korintus 15:50. Di surga Kristen tak ada dagingnya, cuman tulang doang dengan gigi dan rambut. Sudah gitu kau tugasmu di sana cuman tepuk tangan dan hormat di kehidupan kekal gitu loh. Bayangkan saja tuh kau berbaris, tulang-tulang semua kalian berbaris tepuk tangan, menari hormat-hormatan kayak gitu. Itu surga atau apa sih? Neraka pun kurasa nggak begitu amat. Mana ada itu? Baca di dalil 1 Korintus 15. Ya Allah ya Karim. Halo saudara iya. XX. Baca dulu ya, setelah baca baru naik sini ya. Selamat malam Bang. Ya. Oh iya, betul juga ini. Oh iya, betul Bang Suma. Mana kau hidup di dunia? Berarti kau di surgamu gimana hidupmu itu di surga? Bangga-bangga kami nih anak-anak Tuhan, pewaris surga. Iya pewaris surga, tapi surga tengkorak.
XX dari Coba cari lagi ya, cari lagi. Iya malam bang, malam. Kristen juga. Kristen bang, Kristen. Iya, silakan buka kameranya abangku, kita diskusi. Kristen bang. Iya, buka kamera kita diskusi, silakan. Saya hanya bertanya saja bang, boleh bang? Saya tidak diskusi bang, hanya bertanya saja. Buka kamera, habis itu bertanya, silakan. Oke. Iya. Pakai baju dulu bang. Izin turunkan ya, Bang. Belajar lagi. Kalau mau masuk surga tengkorak, silakan mati dalam keadaan sekarang. Amin Yamal yang kontribusinya beberapa pertandingan terakhir meyakinkan dibandingkan lini depan dari Portugal. Jadi berdasarkan analisa ini, Bang, minta maaf ya, saya tidak diskusi bang, hanya mau bertanya, boleh ya bang? Ya, silakan. Saya hanya mau bertanya tentang batu hajar aswad bang, karena Ya. menurut saya ini menarik buat saya, karena saya juga tidak memahami tentang batu itu bang. Saya mau ingin tahu. Iya. Dari nol sampai menjadi monster di sepak bola dunia. Dan ini bukan hanya sekedar Awal mula batu hajar aswad itu ini jauh lebih dalam. turunnya bagaimana bang? Coba diceritakan bang. Satu tempat, satu sistem. Itu batu dari surga, kita nggak tahu cara turunnya apa, gimana. Kita nggak tahu. Sebagaimana Tuhan menciptakan bumi juga kita tidak tahu. Tuhan meletakkan gunung-gunung, kita nggak tahu. Menetapkan sungai, daratan, kita nggak tahu. Itu rahasia pencipta langit dan bumi. Kalau tidak tahu, kok bisa batu itu disakralkan oleh umat Islam? Kan Ya tidak karena tahu. itu itu kan ada perintah dari Tuhan kami untuk mengikuti Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Perintah dari Tuhan kami untuk kemudian mensakralkan batu itu sebagai batu yang disiarahi ketika kami kemudian berhaji atau kami umroh. Kalau Tuhan kami itu meminta kami melakukan, kami lakukan. Abraham diminta untuk penggal anaknya, Abraham lakukan. Tak ada yang bisa menolak. Orang beriman ketika Tuhan yang perintahkan, itu yang dilakukan. Hanya orang pembangkang diperintahkan jangan ada ilah lain, membuat anaknya orang jadi ilah. Pembangkang itu. Kuduskanlah hari Sabat, dia malah hari Minggu. Pembangkang. Potong nonotmu, malah dia pelihara kulup. Jangan kemakan babi, malah pesta babi. Kalau di Islam enggak. Jangan kemana-mana dulu bang. Enggak, bisa kalau kemana-mana di dulu. Islam Saya enggak. bertanya. Di Islam itu apa yang kami diperintahkan kami lakukan. Sami'ana wa ta'ana. Kami mendengarkan dan kami mengikuti. Itu Islam. Nah, makanya namanya agamanya Islam. Islam itu ketundukan, pasrah, berserah diri. Apa yang diperintahkan Tuhan itu yang kami lakukan. Kami disuruh berjalan sampai ke Mekah, kami ke Mekah. Itulah umat Islam, tunduk pada perintah Tuhan. Silakan. Ada lagi? Berarti pertanyaan saya ini kan tidak ada poin untuk jawabannya tentang batu ini. Kenapa dengan batu? Kamu jadikan cincin boleh. Bukan, hanya ingin tahu tentang sejarah batu ini, awal mula datangnya bagaimana. Ini kan sebagai sakral. Batu dari surga. Di surga itu kan tempat bebatuan, banyak batu-batu di surga itu. Batu-batu mahal yang ada di surga. Ada datanya bang. Di surga banyak batu, ada datanya. Wow, kalau Anda bercerita tentang batu di dalam kitab saudara, tentang batu-batu yang Jangan kemana-mana bang. Ini kan tadi kan saya sudah Gimana sih? bertanya tentang batu hajar aswad. Kata abang kan banyak batu di surganya abang. Coba dijelaskan pakai data bang. Ingin di tahu Bible saya. enggak, di Bible itu Jangan masuk ke Bible bang. kenapa rupanya? Quran. Loh, enggak boleh Anda masuk Quran. Percuma aja Anda masuk Quran, Anda tidak beriman. Kalau Iya, kita memang saya tidak beriman, tapi saya kan bertanya bang. Gimana? Ingin tahu.
Makanya Apa saya itu? minta data bang. Tadi kan kata abang banyak batu di surganya abang. Makanya saya minta data. Di mana datanya itu? Anda baca di Yehezkiel 28 nomor 13. Oh yes, iya. Itu kan kitab saya, kitab Iya. abang. Di kitab Anda Yehezkiel menjelaskan banyak bebatuan di sana. Anda nggak percaya? Anda malah minta di surganya Islam. Iya, maksudnya Sementara itu kan kitab Anda yang Anda pegang Yehezkiel 18, Yehezkiel 28 nomor 13 maksudku, itu penuh dengan bebatuan, batu-batu yang mahal ada di sana. Baca itu. Kalau Anda mencari di Al-Quran, Anda temukan pun Anda tidak percaya Al-Quran itu, Anda tidak beriman kepada Quran. Yehezkiel kitabnya Yahudi yang kalian pakai, kan lucu kalau nggak Anda percaya. Ternyata di surga itu penuh dengan bebatuan-bebatuan yang mahal. Salah satu batu yang mahal itu kemudian datangkan dari surga sana, turun ke bumi untuk menjadi tugu arah ibadah. Oke? Iya. Coba buka sekarang Yehezkiel 28 nomor 13. Pernah pertanyaan dari jurnalis. artinya iya. Tahu bang. Tapi maksudnya di kitab abang kan tidak ada kan? Tidak ada data. Nah, kalau tidak ada di data tapi tidak ada di data kitab Anda, apakah Anda ragu? Ini kan saya tanya tentang kitab. Iya, abang. kalau misalnya saya kan udah mengatakan batu yang ada yang kami sebut Hajar Aswad itu dari surga. Anda ragu, lalu Anda minta Tidak ragu, dalil. Tidak ragu, Ya Bang, sudah, tidak ragu. berarti aman toh? Aman. Tadi kan abang bilang banyak batu di surganya abang. Makanya saya minta datanya. Adakah datanya di banyak Kalau batu di kalau kitab abang? kalau di surga kami itu tidak di Quran kami tidak dijelaskan batu-batunya seperti apa. Tapi kalau di Yehezkiel 28:13 disebut nama-nama batu itu. Yang banyak di surga itu batu-batunya ini. Batu ini, batu samrud, batu bacan. Semua batu disebut. Sudah main Spanyol ya? Belum? Belum, sebentar. Sebentar lagi. Lagi tunggu bang, lagi tunggu. Oke. Ada lagi? Ya mungkin itu saja bang, karena tidak ada jawaban. Iya. Jadi Oke. ya. Oke. Makasih bang. Makasih juga, thank you. Semisal seorang gembala yang menyeru binatang, mereka hanya mendengarkan suara tapi tidak mengerti apa isi suara tersebut. Itulah kata Quran. Orang kafir itu seperti binatang yang hanya mendengarkan suara tapi tidak mengerti apa isi suara yang mereka dengar. Coba kambing, mendengar gak? Mendengar. Mengerti gak? Enggak. Itulah gambaran orang kafir kata Quran. Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan, kita diskusi lagi. Diskusinya yang baik. Bisa. Teman-teman non-muslim ajukan permintaan, yuk diskusi lagi kita. Tapi bawa akal ya, biar bisa dibimbing, bisa diarahkan, bisa dijelaskan. Seperti tadi teman kita ketika kita kasih 1 Korintus 15:50, iya ya, benar juga, itu bagus. Mereka mau mendengar, mereka mau membaca dalil. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat.
Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.